Teman-teman, kembali lagi di channel saya Ekstra Parlementer. Kali ini saya akan membicarakan terkait dengan gerakan mahasiswa hari ini. Soalnya begitu banyak teman-teman yang mengatakan bahwa kalau kita bandingkan antara gerakan mahasiswa tahun 98 kemudian tahun 60-an dengan sekarang itu jauh berbeda. Kenapa? Mereka melihat bahwa kalau tahun 60-an, kemudian gerakan mahasiswa tahun 70-an, kemudian tahun 98, di mana kita tahu bahwa Soeharto dilengsirkan dari kekuasaannya, itu bahwa gerakan mahasiswa itu sangat solid, gerakan mahasiswa itu sangat kompak, kemudian kuat, sehingga mereka menghasilkan sebuah gerakan yang betul-betul menjawab apa yang menjadi tuntutan, menjawab apa yang menjadi keinginan masyarakat itu. Tetapi hari ini di satu sisi bahwa gerakan yang kita perjuangkan itu arahnya sama gitu. Bagaimana berangkat dari rahim masyarakat, berangkat dari sifat sosial, untuk bagaimana memperjuangkan, untuk bagaimana menggolkan isu yang kita perjuangkan. Tetapi pada sisi lain ada yang bertanya, kenapa hal-hal ataupun gerakan selama ini, mungkin kita lihat demonstrasi, mulai dari yang terkini itu Omnibus Law, kemudian Undang-Undang KPK, rancangan Undang-Undang Hukum Pidana, itu merupakan satu kesatuan isu yang dimana secara dampaknya, baik secara ekonomi, politik, hukum, maupun sosial itu sangat tinggi, sangat besar terhadap masyarakat. Artinya dia punya efek negatifnya, itu justru menimbulkan ketimpangan, justru menimbulkan masalah baru di tengah masyarakat. Nah, kita tahu bahwa ini merupakan isu besar, isu yang sangat seksi untuk diperjuangkan. Tetapi pada saat yang sama, kita melihat gerakan mahasiswa itu seakan-akan begitu pasang satu kali, kemudian surut. Begitu memuncak di permukaan tiba-tiba hilang gitu. Kira-kira faktornya ada apa gitu. Kenapa? Kita tahu bahwa dulu Sehogi, Hariman Siregar tahun 60-an itu, bahwa mereka betul-betul memperjuangkan sesuatu untuk bagaimana apa yang mereka perjuangkan, untuk bagaimana apa yang mereka ingin wujudkan betul-betul tercapai. Kita tahu bahwa soal instabilitas ekonomi misalnya tahun 60-an, terlepas dari situasi sejarahnya mungkin ada pro kontra, tapi pada sisi lain mereka betul-betul hadir bahwa di mana pada tahun 60-an harga-harga sudah mulai naik, instabilitas politik sudah mulai mencekam, dan juga ekonomi sudah mengalami kemunduran atau degradasi. Kemudian kita lihat tahun 74, ini merupakan tahun pertama di era rezim Orde Baru, mahasiswa turun ke jalan untuk bagaimana memperjuangkan terkait dengan nasib rakyat, untuk bagaimana memperjuangkan terkait dengan hak-hak rakyat yang sudah dihegemoni oleh kekuasaan. Yang pertama mulai dari kebebasan sipil, dalam hal ini kebebasan masyarakat, kemudian kenaikan harga sudah mulai diotak-atik oleh kekuasaan, dalam hal ini pemain-pemain di balik layar, dalam hal ini kapitalis. Kemudian masuk investasi asing, itu sudah mulai menggerogoti Indonesia gitu. Nah, orang menganggap bahwa ketika ini dibiarkan, berarti penjajahan-penjajahan yang sebelumnya diperjuangkan oleh pemuda, sebelumnya diperjuangkan oleh intelektual muda, itu justru hari ini tidak menghargai apa yang mereka perjuangkan sebelumnya gitu. Dalam hal ini di era kemerdekaan. Kemudian kita lihat 98, bahwa di mana masyarakat, kemudian buruh, mahasiswa, itu mereka ada dalam satu garis perjuangan, ada dalam satu garis koordinasi. Dalam hal ini mereka betul-betul hadir, turun ke jalan untuk bagaimana apa yang mereka perjuangkan, untuk bagaimana apa yang mereka ingin wujudkan betul-betul terjawab. Kita tahu bahwa Soeharto dilengsirkan tahun 98, tepatnya pada tanggal 21 Mei. Kurang lebih 2 minggu teman-teman mahasiswa pada waktu itu, dari tanggal 12 Mei sampai 21 Mei itu benar-benar turun ke jalan. Itu tidak tidur, tidak makan, hidupnya cuma di jalan, yaitu bagaimana Soeharto dirontokkan dari kekuasaannya. Nah, hari ini saya melihat bahwa kenapa gerakan-gerakan masa lalu, kenapa perjuangan mahasiswa di era Orde Lama, Orde Baru itu justru solid, sementara hari ini justru cenderung ke belakang, mengalami degradasi atau kemunduran. Saya melihat ada beberapa faktor yang membuat
adanya ketimpangan situasi gerakan, adanya disparitas soal soliditas gerakan. Yang pertama itu soal literasi, teman-teman. Yang pertama, literasi atau diskursus intelektual gitu. Saya pernah membaca opini singkat dari seorang dosen sekaligus mantan aktivis 98 dari Universitas Nusantara, UNAS. Dia mengatakan begini, yang salah satu yang membedakan antara perjuangan mahasiswa masa lalu dengan hari ini adalah hari ini teman-teman mahasiswa itu dia punya literasi untuk diskursus intelektualnya, untuk diskursus kritisnya sangat minim. Artinya apa? Kita tahu bahwa orang yang hari ini yang bergabung dalam dunia gerakan, yang bergabung dalam organisasi mahasiswa ekstra kampus, dia punya literasi atau dia punya kekuatan intelektualnya untuk bagaimana betul-betul memahami perjuangan, untuk bagaimana betul-betul memahami perubahan sosial yang radikal. Itu kurang itu. Efeknya apa? Ketika kita mengkaji sebuah isu, ketika kita membaca sebuah persoalan, itu tidak cukup kuat, itu tidak cukup matang, sehingga apa? Isu yang kita perjuangkan, persoalan yang kita aspirasikan, itu tidak sampai ke tahap finish, ke tahap final ini. Misalnya kalau kita lihat, misalnya ada hari-hari tertentu orang turun ke jalan, tiba-tiba besoknya diam, besoknya apatis. Nah, ini yang menjadi problem bagi kita, bahwa untuk bicara soal perlawanan, bicara soal perjuangan, tentu yang pertama yang kita punya adalah daya kritis kita, intelektual kita untuk memahami situasi, untuk membaca dan juga mencermati peristiwa-peristiwa sosial yang justru mengkerdilkan nasib rakyat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya melihat bahwa hari ini kenapa perjuangan mahasiswa justru mengalami kemunduran. Yang kedua itu budaya pragmatisme, atau dalam hal ini bentuk tertingginya oportunisme. Artinya gini, teman-teman. Begitu banyak organisasi gerakan yang justru di satu sisi dia berangkat dari situasi ideologis, dia berangkat dari pijakan nilai-nilai ideologis. Tapi pada hal yang sama ada orang-orang tertentu atau kekuatan-kekuatan tertentu yang mempengaruhi gerakannya. Bisa saja apa? Orang-orang yang mengendalikan kekuasaan, orang-orang yang punya duit. Ini masuk dalam dunia organisasi, masuk dalam dunia gerakan. Sehingga apa? Gerakan itu tidak punya semacam soliditas, tidak punya semacam perjuangan yang kuat untuk bagaimana apa yang dia perjuangkan betul-betul total, betul-betul sampai klimaks itu. Artinya faktor pragmatisme ini masuk dalam dunia idealis itu, sehingga seakan-akan dunia idealis tercengkram gitu. Sehingga gerakan itu tidak begitu seksi, gerakan itu bisa dikatakan sangat lembek gitu. Ini budaya pragmatisme gitu. Kemudian yang ketiga, saya melihat bahwa hal yang paling membuat hari ini begitu banyak mahasiswa yang bisa dikatakan apatis, bisa dikatakan masa bodoh, bisa dikatakan instan. Yang pertama itu suasana ataupun metode dan juga bentuk penindasannya gitu. Kenapa? Kalau kita lihat Orde Baru misalnya, bahwa teman-teman mahasiswa, teman-teman aktivis, mereka hanya memperjuangkan isu yang tunggal. Dalam hal ini bagaimana tumbangkan rejim Soeharto. Kenapa? Di dalam rejim itu begitu banyak penyakit ketidakadilan, penyakit ketidaksejahteraan, penyakit militerisme, kemudian penyakit korupsi yang diaktori oleh satu dalang, oleh kekuatan tunggal, yaitu Soeharto. Artinya pukulannya satu, yaitu bagaimana Soeharto diturunkan, dilengserkan. Tetapi hari ini begitu banyak situasi dengan versi dan juga aktor yang berbeda. Artinya sulit untuk bagaimana kita menyimpulkan bahwa ini aktornya cuma satu. Kenapa masing-masing isu, masing-masing peristiwa sosial itu justru ada pemainnya masing-masing, ada aktornya masing-masing. Misalnya soal politik, ada kekuatan tertentu yang bermain. Soal ekonomi juga begitu. Kemudian soal korupsi juga begitu. Artinya akumulasi dari aktor ini yang menimbulkan bahwa kita ini mau kemana, tembak siapa gitu, pukulannya kemana gitu. Ini yang menjadi problem bagi kita. Di satu sisi kita melihat, baca kekuasaan itu memang kelihatan populistik gitu, tidak kelihatan yang nampak pada masyarakat.
hadir benar-benar untuk bagaimana menjawab kebutuhan rakyat kecil. Tapi pada saat yang sama kita melihat bahwa ada kebijakan-kebijakan tertentu yang justru mencengkeram hak masyarakat itu sendiri gitu. Justru mendiskreditkan posisi rakyat sebagai pemilik kedaulatan. Ini yang menjadi problem teman-teman. Artinya jenis isu yang membuat kita hari ini dituntut untuk bagaimana betul-betul memahami apa yang terjadi hari ini. Ini hanya bisa dibaca, ini hanya bisa diketahui, dianalisis oleh orang-orang yang mungkin secara intelektualnya, secara daya kritisnya bisa melampaui apa yang tidak terlihat gitu. Behind the stage, di belakang panggung gitu. Karena itu yang terjadi hari ini. Mungkin dulu itu bentuk penindasannya atau perbudakannya langsung konvensional terbuka gitu, sehingga kita tahu oh ini salah gitu. Hari ini dengan cara yang cantik, dengan cara yang berbeda. Nah ini tentu memiliki dan juga dibutuhkan daya analisis yang kuat, sehingga situasi-situasi yang senyap ini yang menimbulkan ketimpangan ekonomi, ketimpangan sosial, ini harus betul-betul kita bisa jawab dan juga kita bisa perjuangkan. Kemudian yang terakhir sebetulnya kesadaran individual. Kenapa saya katakan kesadaran individual? Karena gini teman-teman, hari ini kita boleh katakan bahwa bangsa kita sudah cukup maju gitu, bahwa negara ini bisa dikatakan mungkin secara sosial ekonomi politiknya sudah dalam fase peradaban yang cukup maju. Tetapi di samping itu begitu banyak kesadaran individu, kesadaran mahasiswa yang justru dihegemoni oleh peradaban itu sendiri gitu. Justru dihegemoni oleh lajunya perkembangan negara Indonesia itu sendiri. Contohnya apa? Yang pertama teknologi gitu. Bahwa kehadiran teknologi hari ini di satu sisi dia punya manfaat yang positif, manfaat yang baik, tapi pada sisi lain justru bagaimana mengkultuskan budaya masa bodoh itu sendiri, mengkultuskan budaya individualistik itu sendiri. Sehingga apa? Mahasiswa atau teman-teman aktivis justru dia tidak terlalu peduli dengan situasi-situasi di sekitarnya. Contohnya apa? Yang pertama hari ini mungkin kita lihat ada TikTok, kemudian ada snack video, ada WA. Ini merupakan satu kesatuan produk teknologi atau bagian dari teknologi yang justru membuat beberapa kesadaran individual itu menjadi terkungkung gitu. Orang itu merasa nyaman dengan zonanya sendiri. Sehingga apa? Situasi dan juga peristiwa sosial yang ada di sekitarnya. Kita misalnya soal isu-isu terkait KPK kemarin, isu-isu terkait Omnibus Law, kemudian soal perampasan tanah, soal penambangan. Mereka nyaman, mereka menganggap bahwa itu adalah bagian dari dinamika sosial yang sebetulnya baik untuk bangsa. Kenapa? Karena otak mereka atau pikiran mereka itu sudah dikunci atau sudah dikerdilkan oleh yang namanya teknologi tadi gitu. Saya pikir ini yang menjadi beberapa faktor, ini yang menjadi beberapa hal yang perlu kita evaluasi sehingga gerakan-gerakan mahasiswa ke depannya, soliditas dan juga kekuatan perjuangan ke depannya betul-betul hadir untuk bagaimana menjawab isu dengan sungguh-sungguh. Semua elemen gerakan, elemen mahasiswa, kemudian elemen aktivis itu betul-betul hadir dalam satu wadah perjuangan, hadir dalam bentuk semacam tol perjuangan yang cukup kuat gitu. Sehingga apa? Gerakan-gerakan yang sebelumnya versi A, versi B, versi C, kalaupun tujuannya sama, itu disatu versikan. Dalam hal ini kita benar-benar bersatu, kekuatan kita betul-betul kuat sehingga apa yang kita perjuangkan bisa digolkan. Kita evaluasi dari Omnibus Law kemarin, seandainya gerakan kemarin betul-betul dari segi konsolidasi perjuangan yang betul-betul kuat, saya yakin dan saya pastikan bahwa Omnibus Law kemarin pasti gagal gitu. Dan kita evaluasi dari kegagalan kemarin bahwa kemenangan Omnibus Law, kemenangan negara terkait dengan kebijakan Omnibus Law kemarin adalah akibat dari kegagalan dan juga bersatuan kita, ketidakkekompakan kita, soliditas kita untuk bagaimana menentang dan juga mengkantar kebijakan hukum kemarin, yaitu Undang-Undang Omnibus Law. Saya pikir itu yang menjadi catatan dan juga masukan saya terkait dengan situasi mahasiswa hari ini. Perlu saya ingatkan bahwa gerakan mahasiswa tidak akan mati. Hanya situasi hari ini tidak memungkinkan
untuk bagaimana kita melakukan gerakan seperti tahun-tahun sebelumnya. Tapi saya yakin suatu saat dan dalam waktu yang tidak terlalu lama, gerakan mahasiswa akan kembali muncul, gerakan mahasiswa akan kembali hadir untuk bagaimana menumbangkan sebuah rejim yang jolim dan juga rejim-rejim yang korup dan rejim yang justru di bawah naungan kapitalisme. Saya pikir itu. Terima kasih. Selamat siang.